Oke, halo, halo, halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nur Hakim dengan NIM 2022-31054. Saya akan menjelaskan isi proposal saya yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi. Lalu di sini ada nama saya dan NIM. Selanjutnya itu ada daftar isi. Nah, daftar isi ini yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua itu ada rumusan masalah, yang ketiga ada ruang lingkup proyek sistem, yang keempat ada modul pengembangan, yang kelima ada keuntungan pengembangan sistem, yang keenam ada waktu pelaksanaan proyek, yang ketujuh ada rancangan biaya, yang kedelapan ada tenaga pelaksana, dan yang terakhir itu ada penutup. Oke, lanjut saja. Lanjut, yang pertama itu adalah latar belakang. Dalam sebuah proyek pengembangan sistem, perencanaan aktivitas merupakan elemen penting untuk memastikan proyek dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Setiap aktivitas perlu direncanakan dengan memperhatikan durasi, dependensi, dan urutan pelaksanaannya. Berdasarkan data dalam dokumen ini, terdapat beberapa aktivitas utama seperti pengumpulan data bisnis, workshop, identifikasi kebutuhan, pemodelan proses bisnis, hingga perencanaan arsitektur sistem. Penjadwalan aktivitas dengan durasi yang tepat serta identifikasi hubungan antar aktivitas menjadi faktor kunci keberhasilan proyek. Oleh karena itu, dokumen ini disusun untuk memberikan gambaran rinci mengenai langkah-langkah dalam pelaksanaan proyek serta hubungan antar aktivitas yang mendukung tercapainya tujuan proyek. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Proyek ini dirancang untuk menjawab beberapa masalah utama yang dihadapi oleh organisasi, yaitu yang pertama kesulitan dalam mengumpulkan dan menganalisis data bisnis secara efisien. Yang kedua, tidak adanya pendekatan yang terstruktur untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem yang relevan. Yang ketiga, proses bisnis yang tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan optimalisasi. Yang keempat, kebutuhan akan sistem arsitektur yang mampu mendukung pengembangan jangka panjang. Yang kelima, kurangnya alat bantu teknologi untuk meningkatkan produktivitas operasional. Rumusan masalah ini menjadi dasar pengembangan proyek untuk memastikan solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada ruang lingkup proyek sistem. Proyek ini mencakup beberapa aktivitas utama sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data bisnis selama 7 hari. Yang kedua, workshop identifikasi kebutuhan selama 5 hari. Yang ketiga, pemodelan proses bisnis selama 12 hari. Yang keempat, perancangan arsitektur sistem selama 10 hari. Dan yang kelima itu pengembangan prototipe selama 18 hari. Setiap aktivitas akan dikelola oleh tenaga ahli sesuai kebutuhan untuk memastikan hasil yang optimal. Nah, selanjutnya itu ada modul pengembangan. Modul yang akan dikembangkan dalam proyek ini meliputi yang pertama itu modul pengumpulan data, yang kedua modul workshop kebutuhan, yang ketiga modul pemodelan proses, yang keempat perancangan arsitektur, yang kelima modul pengembangan prototipe. Setiap model didesain untuk saling terintegrasi dan mendukung efisiensi sistem secara keseluruhan. Nah, next. Selanjutnya itu ada keuntungan pengembangan sistem. Yang pertama itu peningkatan efisiensi operasional. Yang kedua, penyederhanaan proses bisnis. Yang ketiga, penyediaan solusi berbasis teknologi yang adaptif. Yang keempat, peningkatan produktivitas melalui alat bantu digital. Yang selanjutnya itu ada waktu pelaksanaan proyek. Yang pertama, proyek dijadwalkan berlangsung selama 52 hari kerja yang terdiri dari aktivitas pengumpulan data bisnis selama 7 hari, workshop identifikasi kebutuhan selama 5 hari, pemodelan proses bisnis selama 12 hari, perancangan arsitektur sistem selama 10 hari, dan pengembangan prototipe selama 18 hari. Selanjutnya itu ada rancangan biaya.
estimasi biaya berdasarkan tenaga ahli dan aktivitas. Yang pertama, aktivitas pengumpulan data bisnis sebanyak Rp67.899.990. Yang kedua, workshop identifikasi kebutuhan sebanyak Rp43.923.080. Yang ketiga itu pemodelan proses bisnis sebanyak Rp73.418.800. Yang keempat, perancangan arsitektur sistem sebanyak Rp333.268.500. Yang kelima, pengembangan prototipe sebanyak Rp913.200. Total estimasi biaya proyek sebesar Rp753.423.530. Selanjutnya itu ada tenaga proyek. Mana? Tenaga pelaksana. Tim pelaksana terdiri dari yang pertama project manager atau PM, yang kedua business analysis yaitu terdiri dari BA1 dan BA2, yang ketiga itu ada developer DE1, DE2 dan DE3, yang keempat itu user designer UD1 dan UD2, yang kelima quality assurance yaitu QA. Masing-masing tenaga ahli memiliki tanggung jawab spesifik sesuai keahliannya dengan total alokasi waktu yang telah ditentukan untuk setiap aktivitas. Nah, lalu yang terakhir ada penutup. Proposal ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait proyek yang akan dilaksanakan, termasuk ruang lingkup, tujuan, dan manfaatnya. Dukungan dari pihak terkait sangat diharapkan untuk merealisasikan proyek ini demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.